Tapi ketika yang jadi teman curhatnya itu adalah orang yang juga punya pengalaman bercerai, maka apa yang jadi nasihatnya? Sudah, cerai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri fisik atau ciri nyata jika doamu agar mantan jadi jodohmu mulai bekerja. Jadi ketika kita berdoa nih ya, ada doa yang tertolak sehingga tidak ada perubahan apapun pada diri mantan yang menunjukkan bahwa doa itu terkabul. Nah, itu tanda-tanda tertolaknya doa. Kemudian yang kedua, ketika doa itu terkabul, artinya doa itu bekerja, maka akan terlihat tanda-tanda dari mantan, meskipun mantan belum menghubungi kita, teman-temannya juga belum menghubungi kita, tetapi perubahan pada diri mantan itu memberikan keyakinan yang lebih besar kepada diri kita jika mantan akan kembali. Tentu tanda-tandanya fisik ya, atau tanda-tanda yang terlihat. Yang pertama, kita melihat bahwa mantan berpisah dari orang ketiga. Ya, kalau mantan akan menjadi jodoh kita, tentu kunci terpenting jika dia akan kembali sebagai jodoh kita, mantan berpisah dengan orang ketiga, entah mantan dicampakkan oleh orang ketiga atau sebaliknya, mantan yang bosan, mantan yang menyadari jika dia cuma dimanfaatkan oleh orang ketiga, dan mantan yang kemudian mencampakkan orang ketiga. Nah, jadi ini tanda yang sangat penting ya. Meskipun mantan sama sekali belum menghubungi kita, tetapi ketika doa kita itu bekerja agar dia kembali, agar dia sadar dan seterusnya, maka penyebab perpisahan itu ya, kalau rumah tangga itu yang menyebabkan kerusakan rumah tangga itu kan adalah kehadiran orang ketiga. Nah, maka perpisahan mantan dan orang ketiga itu adalah tanda yang paling penting ya, jika mantan akan kembali. Artinya doa kita bekerja. Yang kedua, ciri-ciri fisik lainnya, kita bisa melihat pergaulan mantan. Jadi kan manusia itu sangat tergantung kepada profil dari teman-teman bergaulnya. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Tetapi ketika dia bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh yang buruk, misal ketika mantan selingkuh, biasanya teman-teman bergaulnya mantan, sahabat-sahabatnya mantan, teman-teman dekatnya mantan, itu juga orang-orang yang sukanya selingkuh. Sehingga mereka ngajari mantan, menularkan kebiasaannya kepada mantan. Jadilah mantan mengkhianati kita. Contoh ya, kalau ada orang yang bercerai, kepada siapa mereka curhat? Kalau mereka curhat kepada orang yang punya rumah tangga yang harmonis, yang baik, ya, yang rukun, maka perceraian itu biasanya gagal. Karena nasihatnya mesti jangan bercerai, kasihan anak-anak, pertahankan rumah tanggamu, sayang sudah menikah sekian tahun, kalau kemudian semuanya sia-sia. Tapi ketika yang jadi teman curhatnya itu adalah orang yang juga punya pengalaman bercerai,
Maka apa yang jadi nasihatnya? Sudah cerai saja. Single itu enak kok, kemana-mana bebas gitu kan. Punya duit juga bebas, mau dipakai apa saja ya. Kemudian mau cari pasangan baru lagi juga enak, bebas dan seterusnya. Nah, apa yang akan terjadi? Ya bercerailah dia dari pasangannya. Nah, maka manusia itu akan menyerupai teman bergaulnya. Nah, maka perubahan kedua yang paling penting, kita melihat sekarang teman bergaul mantan berubah. Dia tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk kepada diri dia, yang menyebabkan dia mengkhianati kita, tetapi sekarang mantan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya rumah tangga yang baik, yang harmonis, yang layak menjadi contoh bagi mantan. Nah, sehingga kalau mantan ini adalah mantan calon suami atau calon istri yang belum menikah, nah dia melihat nih, profil teman-temannya kok enak ya, punya keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang tenang, rukun, dan seterusnya. Nah, maka kehadiran teman-temannya itu memberikan motivasi dan semangat bagi dia, tidak cuma senang-senang gonta-ganti pasangan, tetapi juga untuk menikah. Ya. Kalau mantan ini adalah mantan suami ataupun mantan istri, apalagi itu. Dia melihat, kok enak ya, bisa dekat dengan anak-anak dan seterusnya. Itu juga memberikan motivasi kepada dia untuk kembali kepada kita, kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, kita juga melihat perubahan pada diri mantan. Ya, sekarang mantan terlihat menjalani hidupnya lebih serius, ya. Dari penampilan fisiknya juga terlihat mantan melakukan hijrah. Kalau wanita itu ya, dari biasanya suka pakai rok mini, pakai baju ketat ya dan seterusnya. Nah, sekarang dia berhijrah, dia memakai hijab yang betul-betul sesuai dengan tuntunan berhijab yang benar, ya. Karena ada juga kan orang yang pakai jilbab tapi dikombinasi dengan baju yang ketat. Nah, ini enggak. Mantan berhijab berjilbabnya dengan baju yang betul-betul menutupi auratnya. Jadi dia berhijab sesuai dengan tuntunan syariatnya. Nah, kalau laki-laki juga akan terlihat begitu ya. Misal mantan sekarang sudah mulai menumbuhkan misal jenggotnya biarpun tidak terlalu lebat kan gitu ya. Untuk memberikan uh, gambaran ya tentang cara hidup seperti apa yang sedang dia jalani. Karena menumbuhkan jenggot atau janggut itu bagi seorang laki-laki itu kan memang disunnahkan ya, diajarkan demikian. Nah, selama ini mantan enggak, kalau jenggotnya tumbuh mesti dipotong sampai habis gitu kan. Nah, tetapi sekarang mantan mulai menumbuhkan jenggotnya untuk memberikan gambaran bahwa dia sudah berhijrah ya. Nah, begitu juga postingan-postingan di media sosialnya, ikut pengajian, ikut taklim ya, rajin sholat Jumatnya kalau laki-laki dan seterusnya. Nah, maka ketika kita melihat tiga perubahan ini, itu adalah ciri-ciri fisik atau ciri-ciri yang terlihat jika doa kita agar mantan kembali itu bekerja. Ya, insya Allah kalau ada tiga ciri-ciri ini, maka mantan tidak akan mencari orang lain, tetapi semoga mantan akan kembali kepada kita. Ya, nah kita akan selalu berdoa. Setiap selesai berdoa, apa yang jadi doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah diberikan yang terbaik fid dunya wal akhirah. Nah, maka
mantan yang kembali adalah mantan yang sudah bertaubat dan mantan yang terbaik yang akan menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.